Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Zepta Ramadhani dari kelas 11.1 ingin mempresentasikan bab 3 yaitu teknologi di sekitar kita. Nah, sekarang saya akan memberitahu makna dari ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau kalimat utama. Kalimat utama itu tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa ada di kalimat pertama, pada kalimat terakhir, atau bahkan kalimat pertama dan terakhir. Ide pokok mengandung inti permasalahan dari sebuah paragraf, memiliki kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Ide pokok dinyatakan secara jelas, tidak berbelit-belit, dan hanya ada satu ide pokok dalam sebuah paragraf. Selanjutnya adalah pengertian dari hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang dibuat oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dugaan ini belum tentu benar dan perlu diuji kebenarannya melalui penelitian dan pengumpulan data. Hipotesis berfungsi sebagai panduan dalam penelitian, membantu peneliti untuk fokus pada aspek-aspek yang relevan dalam mengerahkan langkah-langkah penelitian selanjutnya. Selanjutnya adalah pengertian dari teks diskusi. Teks diskusi adalah media yang digunakan untuk mencatat hal-hal penting tentang suatu masalah dalam pertemuan ilmiah tersebut. Tujuan dari teks diskusi adalah menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda-beda terhadap suatu permasalahan. Nah, teks diskusi mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, punya masalah atau topik yang dibahas. Teks diskusi harus memiliki topik atau isu atau masalah yang dibahas untuk membantu menetapkan fokus dan arah diskusi, sehingga pembaca dapat memahami secara jelas mengenai hal yang dibahas. 2. Terdapat argumen pro dan kontra. Argumen pro adalah pendapat yang mendukung atau menyatakan pandangan positif terhadap isu yang dibahas dalam diskusi, sedangkan kontra sebaliknya atau menentang. Yang ketiga, memiliki kesimpulan atau resolusi. Selanjutnya, kita akan mengenal struktur dari teks diskusi. Yang pertama itu ada pendahuluan atau isu. Isu adalah unsur dalam teks diskusi yang berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi. Yang kedua, ada isi atau rangkaian argumen. Isi atau rangkaian argumen adalah struktur yang berkaitan dengan pernyataan dan alasan logis dari berbagai pihak, yang digunakan untuk mendukung atau menolak suatu pendapat mengenai permasalahan yang sedang dibahas dalam diskusi. Yang ketiga itu simpulan atau saran. Simpulan dalam teks diskusi adalah rekapitulasi hasil, rekomendasi, atau solusi dari permasalahan yang sudah dibahas. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Yang pertama itu konjugasi pertentangan. Konjugasi ini ditandai dengan kata sedangkan, tetapi, dan melainkan, yang dalam penulisannya didahului tanda baca koma. Untuk kata sedangkan, mudahnya konjugasi ini digunakan di dalam kalimat yang subjeknya berbeda. Contohnya, Amir akan belajar bahasa Indonesia, sedangkan Farhan akan belajar bahasa Inggris. Nah, untuk kata tetapi, konjugasi tetapi digunakan di dalam kalimat yang subjeknya sama dan dapat dipasangkan dengan kata tidak. Contohnya, Gina berkeinginan pergi ke Bali, tetapi tidak memiliki waktu luang. Selanjutnya, kata melainkan. Konjugasi melainkan digunakan di dalam kalimat yang subjeknya sama dan dapat dipasangkan dengan kata bukan. Contohnya, dia bukan seorang guru, melainkan seorang dosen. Nah, yang kedua itu konjugasi perbandingan. Hanya terdiri atas konjugasi lebih dan daripada. Konjugasi ini hanya digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda. Konjugasi lebih hanya dapat dipasangkan dengan konjugasi daripada. Nah, ini adalah contoh dari teks diskusi, di mana kalian bisa melihat pendahuluan, isi atau rangkaian argumen, dan kesimpulan. Nah guys, segitu dulu ya video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.